operasi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh Imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak. Ada sebuah kisah tentang Benny Mordani yang nyaris tewas di tangan sniper SAS Inggris. Namun, penembakan terhadapnya itu gagal. Benny Mordani pun bertemu dua orang yang nyaris menembaknya belasan tahun kemudian. Tentu saja, Benny Mordani waktu itu kemudian bertanya tentang satu hal. Namaku Bapak Admin yang akan video sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang Benny Mordani yang bersama dengan dua orang yang gagal membunuhnya waktu itu. Inilah channel Bangsa Indonesia. Tindakan Inggris yang mendirikan negara Malaya atau Malaysia yang sekarang dijawab dengan tegas oleh Presiden Soekarno. Lewat sebuah rapat raksasa di Jakarta, Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Tentara Nasional Indonesia lantas mengirimkan sejumlah prajuritnya ke pedalaman Kalimantan. Mereka diperintahkan menyusup hingga melewati perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Seluruh tanda kepangkatan dan identitas dibuang. Mereka digabungkan bersama Tentara Nasional Kalimantan Utara. Dari sejumlah prajurit, beberapa salah satu yang ikut serta dalam penyerbuan itu adalah Kapten Benny Mordani. Dia bersama pasukannya, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, ditugaskan menghadang pergerakan pasukan Gurkha Inggris dan SAS. Khusus yang terakhir ini, Benny punya karangan khusus yang menarik. Ada kisah menarik tentang mantan Jenderal TNI Leonardus Benjamin Mordani atau LB Mordani nyaris tertembak pasukan elit Inggris atau The Special Air Service SAS. Kisah tersebut terjadi saat konfrontasi militer Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan pada tahun 1964. Benny Mordani waktu itu diberi tugas untuk menyusup ke Kalimantan Utara saat masih berpangkat mayor. Bersama resimen para komando Angkatan Darat, menyusuri hutan lebat selama berjam-jam. Misi penyusuran tersebut untuk membuka jalur bagi pasukan induk AD yang bertugas menyerbu Malaysia. Tugas itu merupakan misi militer yang sangat berat dan penuh risiko. Selain menyusuri hutan lebat, Benny Mordani dan pasukannya melintasi sungai di Kalimantan Utara dengan menggunakan perahu. Selama menjalani tugasnya di garis depan, seluruh pasukan Benny dilepas. Saat itu pula, Benny bukan lagi prajurit TNI, melainkan relawan dan anggota TNKU. Seragam yang diberikan berbeda dengan seragam TNI. Identitasnya disamarkan sebagai warga Kalimantan Selatan kelahiran Muara Teweh sebagai kota kecil di tepi Kapuas. Benny bercerita, baik misi penyusupan yang melatih wilayah darat maupun sungai, Benny Mordani dan timnya selalu terancam oleh pasukan Inggris yang siap menghadang. Pria yang dijuluki Raja Intelijen ini yakin pasukan Inggris sadar dengan berbagai penyusupan yang dilakukan olehnya. Selain menyiapkan sergapan pasukan Inggris yang rutin patroli, ia juga kerap bertemu dengan hewan-hewan berbahaya yang tentu saja memakan korban jiwa. Setelah beberapa perjalanan, benar saja pasukan SAS Inggris mengetahui penyusupan tentara Indonesia. Ketika Benny Mordani dan timnya sedang bertugas menyusuri sungai, sejumlah pasukan SAS Inggris ternyata sudah menunggu di seberang sungai dan berada di tempat ketinggian yang strategis. Mereka sudah menunggu di seberang sungai, tinggal menunggu waktu memberondong Benny Mordani dengan peluru. Benny Mordani yang waktu itu seorang jenderal berpangkat mayor berada di perahu paling depan, dan sangat mudah pasukan elit Inggris menembaknya. Sniper Inggris siap membidik Benny, namun tidak juga dilepaskan tembakan. Posisi Benny yang berada di perahu paling depan sudah masuk ke dalam jarak tembak sniper SAS dan senapan runduk pun siap dibidikkan. Dari teropongnya sniper SAS bisa melihat sosok Benny Mordani secara jelas, tapi jari yang telah menyentuh picu senjata masih diam. Setelah sekian detik, picu senjata ternyata tak jadi tarik dan senapan lainnya yang sudah siap tembak dan dibidikkan secara akurat oleh semua personel SAS juga tidak menyala. Semua personel yang dipimpin oleh Benny waktu itu akhirnya lolos dari sergapan mematikan itu. Lucunya, Benny tetap tidak tahu kenapa alasan dia dan pasukannya tidak jadi ditembak oleh senapan mematikan tersebut. Hal tersebut tetap tidak diketahuinya hingga 12 tahun kemudian. Pada tahun 1976, Benny Mordani berkunjung ke Inggris, dan secara tak terduga ia dipertemukan dengan dua prajurit SAS yang dulu nyaris menembaknya. Personel SAS yang pernah mengincarnya ternyata masih mengenali Benny yang secara fisik tidak berubah banyak. Benny Mordani lalu bertanya, kenapa personel SAS itu tak jadi menembaknya waktu itu. Salah seorang dari mereka langsung menjawab bahwa timnya harus menunggu dulu datangnya kapal perang Queen Elizabeth.
Jika saat itu Benny Morton ditembak dan kemudian berlangsung baku tembak, kapal Queen Elizabeth bisa terganggu perjalanannya. Namun, hingga semua tim Benny Morton pergi, kapal Queen Elizabeth ternyata tidak jadi melintas. Mendengar kisah prajurit SAS itu, Benny serta-merta berkomentar jika saat itu dirinya jadi tembak, pasukan Inggris telah berhasil menembak mati prajurit dengan pangkat tertinggi dan bisa saja konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir secara lain. Nah, itu tadi kisah Benny Mortani yang nyaris ditembak kepalanya oleh pasukan elit Inggris. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tidak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Nama gue Pak Akmil dari channel Bangsa Indonesia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.